Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Ini pertemuan kita setelah libur panjang ya. Jadi sebelumnya mohon maaf lahir dan batin ya, teman-teman semua ya. Ini sebentar saya sekalian ngecas dulu ya. Bagaimana liburannya? Ini pada cuti atau enggak nih? Mayoritas sudah pada kerja soalnya ya. Udah mudik? Saya mudik cuman nggak jauh ya. Dan kalau dibandingkan lebaran sebelumnya, masih ini ya, masih terlampau lebih lancar ya, karena liburnya kayaknya lebih lama daripada sebelumnya ya. Sebentar ya, saya terakhir kita di materi ini ya, eh, tentang pengenalan bahasa Go ya, kalau tidak salah ya. Iya, Pak. Semua 5 berarti ya. Sudah pada install untuk environment-nya, untuk Go? Udah, Bang. Kita coba review kembali ya. Sebentar ya. Hmm. Hmm. Oke, baik. Sebelum memulai, saya cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Bagas, Hadir, Pak. oke, baik. Bintang, Hadir, Pak. Devin, Devin, Devin belum hadir ya. Dimas, Hadir, Pak. Irfan, Hadir, Pak. oke. Valid, Valid, Valid belum ya.
Raihan, Hadir, Pak. baik. Rizik, Hadir, Pak. baik. Reynold, Hadir, Pak. Usama, Hadir, Pak. Rifano, belum hadir ya. Tadi ada yang kalau tidak salah. Oh, Bagas. Ini kita bahas kembali di materi sebelumnya ya. Saya share screen terlebih dahulu. Nah ini ya, di sebelumnya materinya mengenai pengenalan golang ya, teman-teman. Nah ini kalau kita menilik sejarahnya, bahasa pemrograman golang itu dibuat oleh Google ya. Nah ini basisnya dia berbasiskan bahasa pemrograman C. Lalu untuk pertama kali dirilis ke publik ini sebagai open source-nya ini di tahun 2009. Jadi sudah cukup lumayan lama ya, sekitar 14 tahun ya, 15 tahun ya. Lalu untuk Golang sendiri itu mulai populernya itu semenjak digunakan untuk membuat poker ya, jadi sekitar tahun 2011. Lalu juga sampai saat ini, jadi sudah banyak ya yang menggunakan bahasa Golang ya, dibanding seperti penggunaannya itu di Kubernetes, Prometheus, CockroachDB, dan lain-lainnya. Kalau Kubernetes sendiri kan ini untuk melakukan manajemen ya, manajemen dari Dockerisasi ya, kontainerisasi ya. Jadi kan untuk opsinya sendiri kan untuk melakukan manajemen kontainer itu kan bisa pakai Docker Swarm atau Kubernetes. Kalau Prometheus ini kan untuk pemantauan ya, pemantauan jaringan ya, seperti monitoring ya. Lalu juga kalau CockroachDB ini dia itu suatu plugin ya, pluginnya dari Mongo ya. Jadi kalau MongoDB itu kan dia masih belum bisa istilahnya apa? Ya agak lupa namanya sistemnya ya. Jadi database-nya mirip dengan clustering ya. Mirip dengan clustering. Jadi ada plugin-nya, dia sharding ya. Jadi teknologi sharding-nya. Jadi kalau menggunakan CockroachDB ini dia bisa lebih disupport ya. Baik itu clustering sama sharding-nya. Cuman sebetulnya di Golang yang mohon maaf, di MongoDB yang Enterprise juga sebetulnya sudah support ya untuk ini. Cuman CockroachDB kalau tidak salah lebih murah ya dibandingkan menggunakan yang MongoDB yang Enterprise ya. Dan juga aplikasi-aplikasi lainnya ya. Jadi sudah sangat banyak ya aplikasi atau platform-platform yang terkenal yang digunakan menggunakan pembuatannya itu menggunakan bahasa Golang. Jadi juga saat ini untuk Golang sendiri juga sudah ini ya sangat populer ya untuk pembuatan backend ya, apalagi sekarang kan sudah zamannya microservice ya, sudah CI/CD ya. Jadi lebih mempercepat untuk deployment dari suatu aplikasi ya. Jadi makanya di sini sudah mulai dipisahkan ya untuk antara UI dengan back-end-nya. Jadi di back-end-nya juga mayoritas sudah menggunakan microservice ya. Dan ini banyak juga yang sudah menggunakan bahasa pemrograman Go ya untuk back-end-nya. Nah ini mungkin teman-teman juga ada pertanyaan ya, kok kenapa sih kita perlu belajar bahasa pemrograman Go ya? Jadi ada beberapa keunggulan tentunya ya dari bahasa Go ini. Jadi bahasa Golang ini bisa dikatakan sangat sederhana ya. Jadi learning curve-nya itu tidak jomplang ya. Jadi tidak membutuhkan waktu lama ya untuk mempelajarinya ya. Dan juga untuk Golang sendiri ini sudah mendukung baik ya konkurensi ya.
concurrency programming ya, apalagi yang sudah zamannya multiprosesor atau multicore ya. Jadi untuk paralel programmingnya juga yang sudah ada penanganan yang konkuren secara bersama ini sudah bisa didukung dengan baik ya. Lalu juga seperti halnya di bahasa pemrograman Java ya. Jadi Golang juga sudah mendukung adanya garbage collector ya. Jadi tidak perlu lagi kita repot-repot untuk meng-freekan ya suatu variabel atau memori ya. Jadi sudah dilakukan secara otomatis untuk manajemen memorinya ya. Jadi tidak perlu lagi di-set secara manual ya, seperti di bahasa C ya, yang menjadi basisnya pembuatan dari bahasa Golang ini. Dan juga salah satunya yaitu menjadi bahasa pemrograman yang sedang naik daun nih. Nah, ini efeknya apa sih kalau sedang naik daun? Tentunya, jadi nanti teman-teman ketika ada suatu problem atau permasalahan ini lebih mudah untuk mencari solusinya ya, karena akan sangat banyak sekali tutorial ataupun solusi-solusi yang di internet ya, yang bisa teman-teman nanti cari dan manfaatkan. Nah, ini beberapa kelebihan dari pemrograman atau bahasa pemrograman Golang. Dan juga ini kenapa kita di materi kuliah pemrograman logik dan semantik ini kan sebetulnya teman-teman kalau lebih ke teori itu kan kita memulainya kan di bahasa di logika dulu ya. Kalau di logika kan biasanya kalau teman-teman itu yang sebelum-sebelumnya ya dipelajarinya itu materinya pakai bahasa pemrograman Prolog ya. Cuman itu kan kalau saya pikir kembali, ini kan Prolog itu eh, sangat teori sekali ya. Jadi makanya saya lebih ke yang sudah praktiknya saja ya. Jadi makanya di sini saya pilih Golang saja daripada kita eh, coba lagi menggunakan bahasa yang lebih teoretikal ya, pakai Prolog ya. Jadi makanya lebih baik di sini saya coba ajarkannya langsung ke bahasa pemrogramannya saja. Jadi kalau teman-teman kan di sini di semester sebelumnya kan sudah belajar menggunakan Java, Python, dan PHP ya kalau tidak salah. Jadi makanya yang di Go ini kan belum ya. Jadi makanya saya pilih yang di Go ya, Golang. Lalu ini juga proses development dari program Golang. Jadi kalau kita menilik kembali ke atas lagi ya di bahasa pemrograman itu kan ada dua tipe ya, ada dua jenis ya, compiler dan juga interpreter ya. Kalau compiler ini teman-teman harus mengcompile dulu suatu bahasa pemrogramannya. Jadi bahasa pemrogramannya dikompil menjadi suatu binary file tertentu ya, baru nanti bisa dieksekusi ya oleh suatu operating systemnya nanti. Nah, sedangkan bedanya kalau interpreter ini bisa langsung dijalankan ya. Jadi tidak perlu dikompil menjadi bentuk binary file dulu ya. Jadi bisa langsung digunakan. Nah, ini kalau Golang sendiri masuk sebagai suatu compiler ya, teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanti membuat suatu aplikasinya, nanti perlu dilakukan kompilasi terlebih dahulu ya, sebelum bisa dimanfaatkan. Jadi mirip dengan pemrograman Java, ya, teman-teman. Nah, ini step pertama di sini yaitu melakukan instalasi dari si Golangnya ya, teman-teman nih. Jadi di sini pertama-tama teman-teman ke situsnya di https://golang.org ya. Ini bisa teman-teman klik. Ini coba saya share-nya yang full screen saja ya. Nah, ini teman-teman akses di, oh ini sekarang alamatnya sudah berubah ya, di https://go.dev ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung diklik yang download ya. Nah, yang di-download nanti teman-teman menyesuaikan saja ya untuk versinya.
Jadi bisa menyesuaikan OS teman-teman ya dari perangkat yang digunakan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan Windows, ini bisa download yang formatnya .msi ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan OS-nya itu dari Mac atau dari Apple, ini teman-teman download yang .pkg. Kalau dari Linux ini bisa yang di tar.gz atau yang basisnya Debian atau OS yang lain, Red Hat dan lain-lain. Ini teman-teman biasanya dari eh, source-nya di OS Linux-nya biasanya ada ya, bisa di download langsung. Nah, ini karena saya menggunakan Windows, di sini saya downloadnya yang .msi. Ini juga ada versi-versinya ya teman-teman ya. Ada yang stable version ini paling terakhir di 1.22.2 ya. Nah, ini ada versi-versi lamanya ya. Ini kita gunakan versi stable yang paling baru saja ya teman-teman. Ini yang 1.22.2 ya. Karena saya menggunakan Windows, jadi saya download yang .msi. Ini kebetulan di laptop saya yang ini masih belum diinstal yang Go, belum diinstal Go-nya ya kalau tidak salah. Jadi saya coba download dulu ya. Ini sudah selesai downloadnya, saya coba install. Kalau tidak salah sih komputer saya yang ini belum ya, belum diinstal Go. Ini tinggal di next next saja ya, cukup mudah ya untuk instalasinya ya. Kayaknya sekarang jarang kalau di OS Windows rata-rata instalasinya mudah-mudah ya, sudah ada wizardnya ya. Biasanya agak ribet kadang yang di Linux ya. Kalau di Windows mayoritas sepertinya untuk install apapun cukup mudah ya. Ini tinggal ditunggu saja ya teman-teman ya sampai instalasinya sukses untuk si wizard nih. Ini biasanya perlu ditambahkan untuk environment variable ya, di settingnya. Ini coba kita tunggu sebentar sampai beres ya. Ini coba kita balik lagi. Nah, ini untuk SDK-nya ya. Jadi dari SDK-nya teman-teman download di https://go.dev tadi ya, alamatnya berubah ya. Jadi untuk mendownload compiler si Golangnya ya. Jadi nanti terus teman-teman di-install saja. Untuk instalasinya cukup mudah ya kalau di Windows ya. Nanti setelah selesai untuk instalasinya nanti kita coba di command prompt untuk mengetik Go version ya untuk mengecek apakah untuk instalasinya sudah sukses atau belum ya. Ini kita kembali lagi ke instalasinya, ini masih proses ya. Ini kita tunggu sebentar ya. Ini kalau kita coba googling ini untuk performa ya. Kalau di sini kita coba cek ya teman-teman nih untuk di sini tidak ada performanya. Go performance benchmark ya. Coba kita lihat ya.
Ini dibandinginnya sama JavaScript. JavaScript padahal bukan backend nih. Kayak ada JavaScript nih. Mungkin ini Node ya, Node.js ya. Saya agak lupa ya yang lebih kredibel source-nya untuk performa ya di situs itu, saya agak lupa di mana. Ini lower is better. Ini Ruby sama PHP. Mungkin dari sini juga bisa dilihat ya teman-teman ya. Jadi kalau yang dari sini untuk yang biru ini dia rankingnya paling tinggi ya. Jadi di sini untuk ini preferences sih. Preferences ini berarti yang eh, lebih memilih yang mana ya. Benchmark. Oh ini ya, tadi ada sepertinya benchmark. Ini coba kita lihat di alamat website-nya. Ini benchmarking, software development. Ini dia bikin fungsi sendiri ya. Ini cuman gini aja. Ini mungkin karena saya pakai Bing kali ya, hasilnya nggak banyak ya. Ini cuman sedikit. Bahasa ini juga cuman Go sama Node ya. Ini kalau Go sama Node ini lebih cepat Go ya kalau dari sini ya, dari JDev ini ya. Jadi memprosesnya dia sebanyak 913 request per detik ya. Ini bedanya apa nih request 1, 2, 3? Oh, beda data ya. Nah, ini perbandingan ya, perbandingan antara Python, Java, Go, sama Rust ya. Dan ini dia ini semakin sedikit, semakin kecil di chartnya nih, maka semakin bagus ya. Ini perbandingannya antara 4 bahasa pemrograman ya. Dan ini bisa dilihat ya teman-teman ya, antara Rust sama Go ini dia hampir sebanding ya performanya ya. Tapi di beberapa tes
flash di sini dari fungsi yang dialokasikan ini tergantung besar memorinya. Ada yang 18 sampai 1240. Ini ada yang Go yang unggul, ada juga yang Rust ya. Cuman di antara Python dan Java ini tetap lebih unggul Go dan Rust ya. Cuma antara Go dan Rust ini mirip-mirip nih, 11-12 ya. Oh ya baik, silahkan. Ini sudah selesai ya untuk instalasinya ya. Ini coba buka di terminal ya. Ini untuk direktorinya teman-teman bebas ya. Ini saya coba kita coba ketik Go version ya, teman-teman. Nah, ini sudah berhasil, sudah memunculkan suatu output ya. Jadi kalau teman-teman ketik Go version belum menampilkan versi dari Go-nya, berarti perlu dicek kembali ya. Kalau di Windows biasanya berarti tidak otomatis terdaftar ke sistem environment variable-nya. Jadi kalau sudah muncul seperti ini, berarti instalasinya sudah sukses ya, teman-teman ya. Nanti kita kembali lagi ke PowerPoint. Di sini untuk teks editornya, ini teman-teman bebas ya. Ini jadi beberapa di antaranya yang bisa teman-teman manfaatkan yang cukup populer ya. Di sini bisa menggunakan Visual Studio Code ya. Karena untuk Visual Studio Code kan bisa support hampir semua bahasa pemrograman ya teman-teman ya. Baik Java, PHP, Kotlin, Swift, dan lain-lain ini semua bisa ya. Bisa disupport ya di Visual Studio Code nih. Jadi cukup powerful ya untuk IDE ini. Jadi palu gada lah istilahnya. Lalu untuk JetBrains juga di sini juga sama ya, untuk JetBrains ini dia itu menyediakan berbagai macam bahasa pemrograman ya. Jadi ada Ruby, ada PHP, lalu ada Java, dia di IntelliJ dan lain-lain. Ini ada brandnya ya, cuman dia itu membuat suatu produk sendiri-sendiri ya. Jadi kalau di Go ini teman-teman bisa downloadnya itu di GoLand nih. Nah ini JetBrains juga berbayar ya teman-teman ya kalau JetBrains ya. Jadi tentunya kalau berbayar ini teman-teman lebih dimanjakan ya oleh fitur-fiturnya. Jadi kalau teman-teman ada dana lebih ini bisa menggunakan JetBrains. Jadi ini bebas ya preferensinya. Mau teman-teman pakai Notepad juga silahkan ya, bisa-bisa aja ya. Cuman otomatis kenapa disarankan memakai IDE, ini lebih mempercepat ya dan mempermudah. Dan juga tentunya lebih meminimalisir adanya kesalahan ya. Biasanya kan kalau teman-teman memakai IDE kan ada auto completion ya. Ya juga sudah otomatis dicek, oh ini yang diketik salah nih, sudah ada auto correction-nya ya biasanya ya. Jadi makanya disarankan menggunakan IDE ya, ketimbang text editor biasa. Lalu kita mencoba project yang dasar dulu ya teman-teman ya di sini ya. Kita coba-coba dulu. Nah ini ada perbedaan ya dengan beberapa bahasa pemrograman lain. Jadi kalau project di Golang ini kita biasa sebutnya sebagai suatu modul ya. Jadi untuk membuat modul kita bisa menggunakan perintah berikut di folder tempat kita akan membuat modul ya. Jadi kita coba ketik go spasi mod spasi init spasi nama modulnya. Nah, fitur Golang modul ini sebenarnya masih banyak, namun akan kita bahas di kesempatan lain waktu ya tentang Golang modul ini. Jadi kita coba dulu untuk diketik di go mod init, lalu kita coba yang belajar Go dasar ya. Ini saya buat foldernya dulu ya. Ini coba kita jalankan go spasi mod spasi init. Ini bebas ya teman-teman. Ini saya coba belajar Go dasar ya. Ini sudah membuat suatu modulnya ya teman-teman ya.
Jadi di sini membuat suatu ada file baru ya, jadi dibentuk secara otomatis ya. Jadi go.mode di sini dengan menjalankan tadi ya go mode init nih. Kita balik lagi ke PPT. Nah, ini kita coba membuat program untuk Hello World ya. Jadi ini standar ya teman-teman ya. Biasanya kalau teman-teman baru belajar bahasa pemrograman tertentu gitu ya. Paling mudah ini paling awal untuk membuat menjalankan suatu aplikasinya Hello World dulu ya. Jadi menampilkan sesuatu ya. Nah, jadi Golang ini mirip dengan bahasa pemrograman C atau C++ ya. Jadi di mana perlu ada yang namanya main function nih. Jadi di Java juga sama ya, wajib adanya main function ya. Jadi main function ini adalah sebuah fungsi yang akan dijalankan ketika si program itu berjalan. Jadi untuk membuat function kita bisa menggunakan kata kunci func. Jadi main function harus terdapat di dalam main package. Jadi titik koma di Golang ini juga tidak wajib ya. Artinya kita bisa menambahkan titik koma atau tidak ya di akhir kode program kita ya. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang sudah terbiasa menggunakan Java gitu ya. Kalau Java kan wajib ada titik komanya. Nah, ini bisa pakai titik koma. Lalu teman-teman ada yang biasa, oh saya biasa nggak pakai titik koma nih, biasa pakai Python gitu. Jadi di sini juga bisa ya, tidak usah pakai titik koma ya. Lalu kita bikin file baru ya, kita bikin helloworld.go ya. Ini saya coba pakai yang Visual Studio Code ya. Ini saya bikin baru lagi. Saya harus install pluginnya dulu ya. Ini saya sudah install, coba saya restart dulu. Jadi saya buatnya di folder sini. Nah, ini teman-teman bisa diklik yang new file ya kalau menggunakan Visual Studio Code ya. Dan juga tadi sebelumnya kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code di sini install dulu di extension ya, di tab extension ini bisa saja Go. Jadi untuk mengaktifkan auto completion dan lain-lain ya. Jadi bisa membaca nanti sintak-sintak dari pemrograman bahasa Go ya. Coba kita tambahkan hello world.go. Ini kita wajib menambahkan package ya. Ini package ini wajib ada ya. Lalu func main mirip dengan bahasa pemrograman Java ya. Jadi ada tutup kurung kurawal. Ini untuk membuat main function-nya teman-teman. Jadi harus ada main function-nya. Lalu kita coba untuk menampilkan suatu output. Jadi untuk menulis tulisan, ini teman-teman bisa memanfaatkan suatu library yang sudah ada ya di di Golang ya. Jadi kalau di Java, jadi teman-teman juga ketika ingin memanfaatkan suatu library tertentu atau fungsi-fungsi yang sudah dibuat ya,
oleh frameworknya atau untuk oleh bahasa pemrogramannya ini perlu diimport. Jadi di sini juga sama ya. Jadi perlu diimport ya. Nah, di sini kita import MF, FMT ya. FMT itu format ya. Jadi kita import FMT. Lalu di sini dari FMT ini ada suatu fungsi ya yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu fungsi untuk print, untuk menampilkan suatu output ya. Dari print ini kan teman-teman nanti bisa lihat ya di kontrol spasi, harusnya ini muncul. Ini kalau saya tapi udah muncul, biasanya muncul ya. Nah, ini ada print line ya. Print line ini otomatis akan memberikan suatu apa new line nih ketika dijalankan. Ini kita coba saja yang Hello World ya. Ini teman-teman bebas ya mau pakai titik koma atau tidak, ini sesuai dengan preferensi teman-teman ya. Ini kalau sudah kita simpan ya, simpannya bisa menggunakan shortcut Ctrl S ya kalau menggunakan Visual Studio Code ya. Lalu di sini karena tadi ya teman-teman ya, untuk Go sendiri kan ini menggunakan suatu metode compiler ya. Jadi teman-teman tentunya perlu mengcompile terlebih dahulu ya suatu bahasa Go ini. Nah, ini untuk mengcompile bahasa Go agar bisa dijalankan, ini teman-teman cukup mudah, jadi menjalankan perintah Go build ya. Jadi di sini bisa langsung ya di terminal ya teman-teman ya. Kalau menggunakan Visual Studio Code ya. Jadi tidak usah membuka tab terminal baru ya. Jadi di sini teman-teman bisa jalankan Go build. Ini bisa di LS ya teman-teman. Nah, ini seperti ini ya nanti ya. Jadi nanti teman-teman bisa menjalankan, ini formatnya Excel. Oh, ini belum di set ya untuk mode ini. Ini di setnya berarti ini sebentar ya teman-teman, ada azan.
Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Di sebentar. Oke, teman-teman mau break dulu atau kita langsung? Break dulu mungkin Pak ya. Oke, baik. Kita break dulu 15 menit ya, teman-teman ya. Nanti kita lanjut di 18.15 ya. Baik Pak. Silahkan teman-teman yang Muslim bisa beribadah sholat maghrib terlebih dahulu ya. Dan juga bagi teman-teman non-Muslim bisa eh, istirahat dulu ya. Kita lanjut lagi di pukul 18.15 ya.
Oke, baik, kita mulai lagi ya, teman-teman ya. Tadi sampai yang print screen tadi ya. Ini ya tadi teman-teman tadi ketika saya klik yang X-nya kan otomatis ke close ya. Jadi tidak tampil ya. Jadi pilihannya ada dua ya teman-teman ya kalau ingin menampilkan ya dari yang di print screen-nya ya. Bisa diakalin menggunakan yang scan F ya. Jadi di sini ini tadi sudah saya restart ya untuk Visual Studio Code-nya. Jadi teman-teman bisa di kontrol spasi ini muncul atau komplitnya ya fungsi-fungsi yang ada di library atau package FMT ini. Jadi ada banyak ya teman-teman. Ada append, error dan lain-lain. Ini biasanya berkaitan dengan formatter ya. Ini bisa diakalin misalnya menggunakan scan ya atau scan F ya. Jadi scan ini nanti membaca suatu inputan ya. Ini uh, kita pakai saja ya. Saat gitu ya. Ini lalu kita build lagi menggunakan Go Build. Ini teman-teman bisa dijalankan kembali ya. Jadi di Go ini ya Hello World. Atau opsi yang kedua di sini tanpa menggunakan scan F ini bisa kita hapus kembali tapi dijalankannya di eh, terminalnya ya teman-teman nih bisa menggunakan eh, titik lalu slash ya. Ini komen untuk menjalankan suatu file ya biasanya di Linux ya untuk menjadi executable ya. Biasanya shell ya shell script ya bisa menjalankan digunakan seperti ini. Ini bisa menggunakan yang ini ya. Belajar dasar.exe tadi ya. Nah ini ya. Hello World ya. Oh, tadi belum kita buat ulang. Kita buat ulang. Go build. Lalu kita jalankan kembali. Ini jadi kalau tidak menggunakan scan F, ini teman-teman bisa jalankannya di terminalnya atau di command prompt-nya. Ini teman-teman untuk melihat penjelasan detailnya ya dari suatu library atau fungsi yang ada di Go ini. Jadi teman-teman bisa akses di dokumentasi dari si Golangnya itu sendiri. Nah, ini bisa teman-teman diakses di https://pkg.go.dev ya. Ini saya coba yang FMT ya tadi ya. Jadi di sini ada penjelasannya nanti ya teman-teman. Jadi FMT ini dia sudah mengimplementasi input-output ya, yang bisa diformat ya. Jadi fungsinya ini sebetulnya dia mirip dengan fungsi yang ada di bahasa pemrograman C ya, seperti printf maupun scanf ya. Cuman memang ada penambahan-penambahan atau penyesuaian juga dan untuk kata-katanya ini lebih apa kata-katanya dia itu mirip ya mirip dengan yang ada di bahasa C. Cuman ini lebih simple ya untuk penggunaannya. Nah, di sini ada contoh-contohnya ini teman-teman bisa lihat ya. Dan untuk fungsi-fungsinya di sini bisa teman-teman lihat di sini ya. Jadi ada append, ada error, format, ada fprint. Nah, biasanya yang print sama fprint biasanya ini F itu kalau tidak salah untuk float deh. Lalu ada printnya, lalu ada sprint di sini yang untuk string, lalu ada scan ya. Kalau scan ini tadi ya untuk membaca suatu inputan ya. Jadi ini ada F-scan, ada S-scan nih. Jadi inputannya dia kalau S ini berarti string nih. Kalau F tadi dia itu ini
Ini bisa kita klik ya untuk membacanya. Jadi Fscan ini dia itu membaca ya, membaca suatu ada readernya ya. Jadi bisa menjadi suatu teks tertentu ya. Nanti ada contoh-contohnya juga untuk penggunaannya nih. Di sini teman-teman bisa diklik saja ya. Misal tadi yang eh, F-scan gitu ya. Nah, ini ada example nih, teman-teman. Ini cara pakainya seperti ini. Jadi bisa teman-teman gunakan nih. Nah, ini yang sudah ada formatnya ya. Jadi teman-teman bisa di sini bisa lebih dari satu inputan untuk yang F-scan ini. Nah, ini ada yang print F, print line, dan lain-lain nih. Ini penjelasannya ada di sini, bisa teman-teman baca ya. Dan juga untuk contohnya di sini juga ada ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan ya. Kalau misalnya teman-teman bingung, jadi bisa diakses di library-nya di sini di pkg.go.dev. Ini kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Tadi kita sudah coba ya untuk menampilkan Hello World untuk kata-katanya. Ini tadi juga untuk dikompilasi ya menggunakan Google. Nah, ini kalau teman-teman mau menjalankan tanpa kompilasi, ini bisa langsung ya di go run helloworld.go. Jadi secara otomatis ini bisa menjalankan secara on the fly ya. Dan walaupun sebetulnya di dalam itu mesti dia akan mengcompile terlebih dahulu ya suatu filenya. Jadi bisa menggunakan go run. Ini kita coba ya teman-teman. Helloworld.go. Seperti ini ya teman-teman. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Pak, boleh izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bedanya menjalankan tanpa kompilasi sama kompilasi, ngaruhnya di mana, Pak, nanti? Untuk pengaruhnya sebetulnya kalau untuk satu file sih ya bisa langsung menggunakan Go Run nih biasanya ya. Cuman kalau lebih si projectnya itu sudah kompleks ya, tentunya harus di build ya. Dan sebetulnya kalau eh, ingin dibagikan gitu ya suatu binary filenya di komputer lain gitu ya, yang belum diinstal Go-nya gitu ya. Nah, ini kalau pakai Goran ya tentu saja tidak bisa dilakukan. Jadi harus dibuat dulu untuk binary file-nya agar bisa dibagikan ke komputer lain yang ingin dijalankan suatu aplikasinya. Mungkin seperti itu ya. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan yang lain ada lagi. Ini sebetulnya untuk materi yang Golang ini saya ambil referensinya dari Eko ya. Mungkin teman-teman juga sudah familiar ya dengan YouTube-nya Eko ya. Coba buka YouTube-nya dulu ya. PZN ya, programmer zaman now ya. Nah, ini di programmer zaman now ini banyak sekali tutorial-tutorial bahasa pemrograman ya. Jadi teman-teman bisa coba ya belajar ya sambil mengisi waktu luang. Cuman kalau saya kan eh, punya akun dari temen ya, dari Udemy ya. Udemy-nya ini bisa dikatakan unlimited ya. Jadi saya bisa enroll course apapun dari Udemy. Jadi makanya
Saya bisa coba-coba belajar yang ada di sini ya, di Udemy ini bisa nggak terbatas ya, kalau saya. Ya, karena eh, ini pakai akun teman sih sebetulnya yang di salah satu institusi ya. Ini saya bisa tinggal langsung enroll course-course apapun yang ada di Udemy. Ini kalau di YouTube yang tadi ya, yang di PZN itu juga sudah lumayan bagus ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba pelajari di sini di programmer zaman now sebagai referensi ya, karena kan ini juga bahasanya bahasa Indonesia juga ya, jadi lebih relatif lebih mudah ya diikuti ya, teman-teman. Ini kita kembali lagi ke slide-nya ya teman-teman, ke materinya ya. Nah, ini juga kita lanjut lagi di materinya. Jadi ada di golang ini ada fungsi dalam modul atau project. Jadi artinya kita tidak boleh membuat nama fungsi yang sama ya. Jadi harus unik ya untuk setiap nama nama suatu fungsinya itu ya. Jadi harus unik ya. Jadi kalau kita membuat file baru, misalnya sample.go ya, kalau membuat nama fungsi yang sama yaitu main, maka kita tidak bisa melakukan build modul ya, karena main function tersebut duplikat ya dengan yang ada di main function di hello-world.go ya. Jadi setiap file ini nama fungsinya harus unik ya. Jadi tidak boleh ada kesamaan di setiap filenya ya, walaupun di file yang berbeda. Nah, ini kode sampelnya. Nah, ini ya akan muncul suatu compile error ya. Jadi dia itu errornya di sini redeclared ya. Jadi sudah dideklarasikan sebelumnya. Ini karena kita di sini kan sedang dalam fase belajar ya, jadi makanya tidak akan melakukan build project modul terlebih dahulu. Jadi kita fokus menjalankan file golangnya itu satu persatu ya, sehingga tidak akan terjadi error jika dijalankan filenya satu persatu ya. Nah, tapi pada kenyataannya nanti saat kita membuat project, kita hanya akan membuat satu main function saja. Ini untuk menjalankannya ini kalau pakai GoRun di sini tidak ada masalah ya, karena untuk GoRun ini dia akan menjalankan filenya hanya satu saja ya, satu file sample.go saja ya. Jadi tidak menjalankan dalam satu project secara utuh ya. Jadi hanya satu file saja yang dijalankan. Jadi makanya ketika dijalankan tadi GoRun sample.go gitu ya, tidak akan terjadi suatu error ya. Jadi bisa jalan nih. Jadi kalau dicoba dijalankan juga GoRun hello-world.go ini juga bisa jalan, tidak error. Karena dijalankannya hanya dalam satu bagian file itu saja. Ini materinya, pembahasan materinya sudah selesai. Jadi kita bahas ulang dulu untuk materi yang sebelumnya, karena sebelumnya kan kita belum sempat kita bahas ya materi ini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sudah cukup jelas ya, karena saya kira juga materinya masih relatif mudah ya teman-teman ya, karena masih di awal ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya untuk pertemuan pada malam hari ini ya teman-teman ya. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.